Halo Kulers, apa kabar? Ku harap kita semua baik-baik. Puji syukur pada Tuhan karena kita boleh mengikuti Friday Service online. Yeay. Tema kita hari ini adalah The Truth dalam kitab Efesus 4 ayat 11. Dan dibawakan oleh Miss Grace. Sebelum kita mulai, baiknya kita boleh menyiapkan Alkitab dan kita boleh menyiapkan alat tulis. Saat kita mendengar firman Tuhan, sebaiknya kita fokus kepada apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Biarlah kita benar-benar merenungkan dan menerapkan setiap firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita melalui hamba-Nya dan melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan boleh selalu menuntun kita untuk iman kita selalu bertumbuh dan selalu kuat dalam Kristus. Biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu bertumbuh imannya dalam Tuhan dan kita boleh selalu rindu mendengar firman Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya jalan dan kebenaran kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat membuat apa-apa. Kiranya iman kita boleh selalu bertumbuh dan sehingga kita boleh mengikuti apa yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kiranya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kiranya kita selalu tertuju kepada Kristus dan iman kita boleh teguh dalam Kristus dalam setiap keadaan kita. Kita tidak tersesat karena Kristuslah yang telah mengajari kita melalui firman-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mulai dengan saat teduh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Carried in everlasting arms, you'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of
faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau ada yang dengar malam hari nih, selamat malam. Di sini bersama Miss Grace Neolaka. Kalian semua, High Coolers, apa kabarnya? Hari ini kalian akan dengarkan firman Tuhan untuk Friday Service Online. Dan tema kita di hari ini adalah mengenai the truth, yaitu pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Nah, untuk itu sebelum kita nanti lebih jauh lagi, Miss ajak kita semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang akan kami dengarkan Tuhan hari ini. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin kami, membuka mata hati kami, mengangkat selubung di mata kami untuk kami bisa melihat, mengerti Tuhan, pengertian yang benar akan firman-Mu. Aku minta Engkau berikan roh hikmat dan roh wahyu Tuhan kepada kami semua yang mendengar, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pengertian akan firman-Mu ini. Karena pengertian akan firman-Mu itu yang memerdekakan kami Tuhan, dan yang membuat kami bertumbuh dengan benar ke arah Kristus. Bapak, aku juga minta Engkau taruh Tuhan perkataan-Mu di dalam mulutku Tuhan, buat aku peka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan apa yang dibagikan Tuhan keluar dari mulutku ini betul-betul adalah kebenaran firman-Mu, bukan atas pengertian diriku sendiri Bapa, tapi buat Tuhan aku bisa mendengar suara-Mu di tengah-tengah aku membagikan firman-Mu, sehingga Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan di dalam firman yang dibagikan. Dan setiap anak-anak Tuhan hatinya mengarah kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya hari ini firman yang akan kita baca adalah dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Kalian bisa buka Alkitabnya kalian di rumah, Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Bacanya dengan suara yang keras karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Oke, demikianlah tadi firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita untuk belajar firman Tuhan. Jadi di sini Miss sudah ada catatannya Miss. Kalau Miss bisa kasih konteksnya ya dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Jadi kita tahu bahwa Efesus ini adalah jemaat yang dimenangkan oleh Rasul Paulus, yang dirawat, yang sebelumnya kita tahu Efesus ini adalah kota yang modern, kota yang kota Turki pada saat ini yang modern, yang kota besar, tapi budayanya mereka itu adalah penyembahan berhala, terus
seks bebas di mana-mana, bahkan juga mereka ini orang-orang pintar yang punya pengertiannya sendiri-sendiri, yang tentunya tapi pengertiannya ini jauh dari pengertian dari pengenalan akan firman Tuhan, kayak gitu. Nah, di dalam surat Efesus ini Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat di Efesus untuk mereka itu bisa bertumbuh, memiliki kedewasaan penuh dalam segala hal ke arah Kristus itu. Bahkan yang Paulus minta adalah untuk mereka itu dikasih perintah untuk mereka itu juga memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Karena untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa penuh, tentunya kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini ya tentunya bukan hanya untuk jemaat Efesus saja, tapi ini juga sebenarnya ya berlaku buat kita semua sebagai orang-orang percaya di saat ini, kayak gitu. Karena sama seperti jemaat-jemaat di Paulus ya, kita semua sebelum mengenal Kristus ya pasti kita semua ada banyak sekali latar belakang dosa yang tentunya membuat kita perlu untuk mengerjakan keselamatan kita. Seperti itu. Untuk kita akhirnya bisa menjadi dewasa seperti Kristus. Loh, kenapa kita perlu mengerjakan mengerjakan keselamatan kita, menjadi dewasa? Yaitu balik lagi, kalau Alkitab jelas bahwa keselamatan itu ya pemberian Allah kan, bukan usaha kita. Yes, betul. Kita semua diselamatkan, bisa terima Yesus, semuanya itu karena anugerahnya Dia. Karena by His grace through faith gitu kan, melalui kasih karunia-Nya dari imannya kita. Tapi untuk akhirnya kita tetap bisa bertumbuh, nah, tujuannya kita kan bukan hanya untuk sekedar selamat, tapi setelah selamat itu adalah poin awal untuk kita akhirnya bisa bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Kristus. Oke, kalau Miss bisa hubungkan lagi, kalau kalian nanti ada waktu luang, kalian bisa baca di Yohanes 3, di situ ada percakapan Nikodemus. Ada percakapan Nikodemus ini untuk menjelaskan kepada kalian kenapa kita harus tumbuh dewasa, Miss, kayak gitu ya. Karena dan apa yang sebenarnya yang tumbuh dewasa tuh apa gitu. Nah, jadi setelah kita lahir baru, di situ kan Nikodemus bilang, Tuhan, kalau kita mau mengenal masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah, apa nih yang perlu dilakukan? Maka Yesus lalu menjelaskan mengenai setiap orang perlu dilahirkan kembali. Nah, yang dilahirkan ini apa nih? Bukan tubuhnya kita, tapi manusia rohnya kita. Nah, kalau orang dilahirkan kembali kan otomatis dia lahir sebagai apa? Baby dong, nggak mungkin lahir tuh udah langsung dewasa, anak-anak, no. Nah, prinsip ini pun sama, ketika kita lahir baru, kita kembali mengikut Yesus, kita bertobat, dan kita kembali mengikut Dia sebagai muridnya, maka posisinya kita itu kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali manusia rohnya kita. That's why kalau Paulus bilang kita itu diminta untuk bertumbuh menjadi dewasa ke arah Kristus, berarti artinya kedewasaan yang diinginkan adalah kedewasaan secara spirit gitu, kedewasaan secara manusia rohnya kita. Berarti waktu kita lahir baru itu adalah ya kita dilahirkan manusia rohnya bisa menjadi keluarga kerajaan Allah, tapi saat itu manusia rohnya kita masih sebagai baby, sebagai anak bayi. That's why kalau kita tahu teori perkembangan manusia, human development, perkembangannya manusia itu mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa. Nah, itu secara fisik, jiwa,
ya kan? Manusia itu kan fisik, jiwa, tubuh. Nah, bahkan ternyata waktu kita mengikut Tuhan pun, kita waktu pertama kali lahir baru terima Dia, ya kita itu posisinya kita menjadi baru tapi as a baby in a spirit. That's why kalau Paulus bilang di Filipi bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya yang perlu dikerjakan itu apa? Melanjutkan untuk kita terus bertumbuh menjadi dewasa sampai sama seperti Kristus. Seperti itu. Jadi kalau Paulus bilang kita harus bertumbuh ke arah Kristus, artinya pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan manusia rohnya kita. Yang tadinya kita dari baby menuju ke anak-anak, remaja sampai menjadi orang dewasa. Coba deh, kalau kita bicara mengenai baby, pasti yang dibisa sama baby apa sih? Pasti anak-anak lah, gak usah baby, anak-anak. Anak-anak berarti artinya kedewasaan yang dimaksud oleh Paulus di Efesus 4 ayat 15 itu yang kita baca lagi ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya ya kedewasaannya itu kedewasaan manusia rohnya kita. Nah, ini yang menjadi tujuannya kita nih. Semenjak kita lahir baru terima Tuhan, yaitu kita bertumbuh di dalam segala hal seperti Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal seperti Kristus. Segala hal itu berarti apa ya? Perkataannya kita, sikapnya kita, intensitas hati kita, terus pikirannya kita, segala hal seperti Kristus. Wow. Nah, ini yang menjadi tujuannya kita nih. Bertumbuh di dalam segala hal seperti Kristus. Nah, dan kenapa ini perlu kita pelajarin? Karena sejujurnya sebagai kita yang sebelum terima Tuhan ya, sebagai mantan pembohong, kayak Miss mungkin mantan sakit hatian orangnya, baperan, atau kalau ada yang mungkin dia mantan suka nyuri, atau mantan apa lagi ya, semua kejahatan lah ya yang dulu kita pernah lakukan nih. Nah, sekarang kita harus bertumbuh ke arah Kristus, kan gak sesimpel itu ya. Udah lama kita ngelewatin jalan yang nyaman, kita suka. Sekarang ikut Tuhan, kita harus berubah haluan. Kan gak sesimpel itu. Nah, untuk itu kita butuh kerjasamanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk akhirnya kita yang udah lahir baru milik Kristus, tapi kita nggak cuma stuck as a baby aja nih. Tapi kita terus bertumbuh di dalam perjalanannya kita sama Tuhan. Dari baby menjadi anak, lalu nggak stop sampai anak, bertumbuh lagi menjadi remaja, sampai akhirnya kita menjadi dewasa. Seperti itu. Nah, mungkin kalau makanya kenapa ada yang bilang, aduh kok aku susah ya Miss ya, misalnya aku udah lahir baru tapi aku jatuh terus ke dosa aku yang lama misalnya, terus aku minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa lagi, itu kenapa ya aku kayak gitu ya. Nah, coba dicek kita berarti pertumbuhannya bagaimana nih, apakah aku yang cuma stuck as a baby atau anak-anak, atau aku bertumbuh terus. Nah, gimana caranya nih untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran Kristus? By the way, kita ngomong mengenai kebenaran ada standarnya loh. Nah, standarnya kita apa nih untuk kita bisa bertumbuh yang benar? Kan kita mau prinsipnya bukan cuma mau bertumbuh, tapi bertumbuh yang benar. Standarnya apa nih? Karena kita mau serupa dengan Kristus, otomatis standarnya adalah Kristus. Nah, mungkin kayak gini, kalau kayak
Kalau kita ngomong mengenai standar kebenaran ya, kayak Miss sebagai dosen kasih kalian tugas untuk dijawab, lalu kan pasti akan Miss nilai, ini benar apa enggak. Nah, untuk nilai, Miss itu membutuhkan standar, membutuhkan kunci jawaban, membutuhkan rubrik yang untuk bisa membantu Miss nih untuk menyatakan, oh ini benar, ini enggak. Nah, prinsip ini pun sama dilakukan ketika kita mau melihat apakah pertumbuhan kita ini sudah benar ke arah Kristus. Standarnya kita apa? Ya, standarnya kita adalah Kristus, kebenaran firman Tuhan. Ingat, tadi kita tujuannya apa? Bertumbuh segala hal seperti Kristus. Berarti kalau kita mau tahu hidupnya kita udah benar apa enggak, standarnya kita bukan apa kata orang, bukan apa kata temen, bukan apa kata buku yang kita baca, bukan atas pengertian kita sendiri, tapi ya standarnya kita itu tadi, firman Tuhan, apa kata Tuhan. Oke, nah ini penting banget karena banyak kadang orang merasa dirinya udah benar, tapi padahal belum tentu loh, itu mungkin karena pengertian mereka sendiri. Nah, that's why kita butuh banget untuk apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 bilang gitu. Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Untuk kita mengetahui ini benar nggak ya? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau nggak ya? Karena kan tujuannya kita setelah lahir baru bukan kita hidup bebas, tapi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. That's why standarnya kita adalah Kristus, firman Tuhan. Nah, Miss mau kita semua baca Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang menjadi pegangannya Miss untuk bisa bertumbuh. Semua udah dapat Roma 12 ayat 2. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Di sini Miss juga ada. Oke, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow. Jadi kalau kita ngomongin mengenai standarnya, Roma 12 ayat 2 bilang apa? Ya ini loh standarnya. Standar kita bertumbuh dalam segala hal Kristus, yaitu ya kita melakukan sesuai kehendaknya Allah atau tidak. Apakah yang kita lakukan ini baik nggak? Berkenan kepada Allah apa enggak? Artinya yang tadi, motivasinya kita, desire-nya kita, perkataan kita, bercandaannya kita, ingat segala hal ya, bercandaannya kita, kelakuannya kita, tontonannya kita, bacaannya kita, terus caranya kita dalam melakukan pekerjaannya kita, atau bahkan apapun yang kita lakukan, pikirannya kita kalau ketika orang gak ada, apakah itu berkenan atau enggak? Nah, ini menarik banget. Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kapan kamu menjadi serupa? Ketika standarnya kita udah sama dunia, sama orang-orang yang enggak mengenal Tuhan. Ketika kita standarnya udah sama dengan mereka, kita ngelihat ini, oh nggak apa-apa kok nyontek, contoh, nggak apa-apa kok ngomongin orang di belakang, atau kalau Emis nggak apa-apa kok ngeluh dikasih kerjaan berat sama dosen. Semua orang kayak gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hormatilah pemimpinmu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ketika nggak ada orang, apa nih? Kita harus candaannya, perkataan mulutnya kayak gimana? Standar apa yang kita mau pakai? Standarnya firman Tuhan atau pakai standarnya orang, standarnya dunia, standarnya teman-teman kita, standarnya komunitas kita. Nah, semakin nanti kita jalan bertumbuh sama Tuhan, nanti kita akan dibawa sama Tuhan, hidupnya itu semakin bertumbuh menjadi dewasa, yang kita udah enggak lagi tuh
pusing atau merasa struggle dengan melakukan hal-hal yang kayak nggak berbohong, atau nggak boleh berzina, atau nggak mencuri, atau nggak masturbasi, atau nggak nonton video porno. No, nanti udah nggak kayak gitu lagi yang menjadi struggle-nya kita semakin kita dewasa. Justru kalau untuk yang masih Kristen-Kristen, masih yang anak-anak, masih bayi, untuk hal-hal yang gitu mungkin dia masih yang struggle, masih susah. Tapi kalau kita nanti semakin dewasa, semakin dibawa Tuhan semakin serupa dengan dia, hal-hal yang nanti Tuhan ajarin itu justru yang semakin tipis, yang semakin kita sulit untuk membedakan ini yang baik, yang benar, yang berkenan sama Tuhan ya. Kayak contohnya misalnya, nanti kamu akan dibawa Tuhan sampai ke hal yang ikut bergosip ngomongin dosen kamu. Kalau kayak Miss ngomongin bos kamu, di saat emang ini orang nih kayaknya nih emang gak bener, atau ya kerjanya gak bener atau salah, atau emang ini dosen emang gak bener yang semua orang pada ngomongin, dan itu hal yang lumrah. Dan disitulah akan benar-benar kamu diajar sama Tuhan. Kamu mau ngikutin standar yang mana nih? Mau yang semua orang ngikutin yang dunia, yang memang itu ya lumrah buat aku omongin, sama dia gak benar, ya aku marah, atau aku tetap respect dengan jaga mulutku. Nah, nanti semakin kamu dewasa, semakin kamu bertumbuh dari anak-anak ke remaja ke dewasa, nanti hal-hal yang kayak gitu yang sama Tuhan malah semakin dibawa, dituntut. Dan Tuhan sendiri yang akan ajarin. Kalau Tuhan sendiri yang akan kasih pengertian, Tuhan sendiri yang akan bukain mata kamu, akan kasih pengertian kalau ternyata harus begini ya, di tengah-tengah situasi gini ternyata aku begini ya. Nah, Tuhan akan bawa itu, karena ya itu tadi, makanya kenapa di Roma 12 ayat 2, ya berubahlah kamu oleh akal budinya kamu, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya karena kamu gak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu dengan benar ketika akal budinya kamu, pikirannya kamu masih serupa dengan Kristus. That's why merenungkan firman Tuhan itu untuk kamu bisa mencapai kepada kebenaran itu perlu banget. Nah, terus sampai kapan Miss kita perlu terus bertumbuh menjadi dewasa? Ya sampai Tuhan datang kembali, sampai Dia menjemput kita sebagai mempelainya. Nah, Alkitab menganalogikan kalau kedatangan Yesus itu seperti pernikahan. Nanti dia sebagai mempelai pria dan jemaatnya mempelai wanita. Ingat, yang nikah itu hanya orang dewasa. Nah, Tuhan mau membawa kita untuk menjadi dewasa, untuk mempersiapkan kita sebagai mempelainya. Jadi gimana Miss? What can I do untuk aku bisa bertumbuh dalam kebenaran itu dan bertumbuh ke arah Kristus? Yang pertama, coba kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti gimana caranya untuk aku bisa bertumbuh dalam kebenaran? Pertama, ya datang kepada Tuhan. Setiap hari kita perlu datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus itu gak cuma waktu kamu pertama kali lahir baru terima Tuhan. No. Datang kepada Yesus itu every day, setiap hari. Setiap hari kita butuh Dia. Bahkan pertobatan itu tuh setiap hari. Menyelaraskan pikiran kita sama seperti pikiran Kristus itu setiap hari. Karena ya kita gak akan pernah bisa bertumbuh seperti maunya Dia, serupa dengan Dia, kalau kita gak datang ke Dia dan selarasin pikirannya Dia. Kedua, remain in Him. Yohanes 15 ayat 5 bilang apa? Tinggallah di dalam Dia, maka kamu akan berbuah. Di luar Dia kita tak bisa melakukan apa-apa.
Yuk kita coba buka Yohanes 15 ayat 5. Ayatnya bilang apa nih? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, remain in him, kita tetap di dalam dia. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ke arah Kristus. Ya, we cannot do this pakai our strength, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, nggak bisa diusahakan. Kamu pernah nggak lihat pohon bertumbuh and then berbuah, tapi dia keluar dari tanahnya, keluar dari sumbernya, dan dia berusaha, aku mau bertumbuh berusaha. No, nggak bisa. Sama kayak kita nggak bisa bertumbuh dalam Kristus kalau kita nggak pernah diam di dalam dia. Gak bisa kita usahakan. Bisa, tapi mungkin di luarnya aja. Kita cuma jadi busy doing, tapi kita gak jadi beingnya kita gak jadi serupa sama Kristus. Padahal yang Tuhan mau adalah beingnya kita, the spirit man-nya kita menjadi serupa dengan Kristus. That's why we need to remain in him. Ini gak ada lagi sih yang bisa dilakukan. Kita gak bisa bertumbuh pakai caranya kita, tapi ya kita balik lagi, datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Tadi Roma 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah akal budimu, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang benar dan berkenan kepada Dia. Nah, untuk itu merenungkan firman Tuhan buat Miss, it's so important. Gimana nih kita mau ngerubahin pikiran kita yang sebelumnya penuh dengan pola pikir dunia, penuh dengan jalan pikirnya kita sendiri? Gimana kita mau tahu pikirannya Tuhan kayak gimana, jalan-jalannya Tuhan gimana, kalau kita nggak pernah masukin dan nggak pernah ngerti, berusaha kenal caranya Tuhan dengan kita renungkan firman Tuhan. Cuma salah satunya renungkan firman Tuhan. Makanya kamu jadi bisa kenal Tuhan itu kayak gimana pikirannya, jalan pikirannya gimana. Ya cuma lewat renungkan firman Tuhan. Baru kita bisa bertumbuh ke arah Dia. Yang keempat, gimana caranya? Berada di dalam persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Berada dalam gereja lokal. Efesus 4 ayat 11-13 bilang kayak gini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Satu hal, ada partnya kita untuk bertanggung jawab dengan pertumbuhan kita, tapi ada hal lain Tuhan udah perlengkapin kita, Tuhan udah kasih. He gives to us, yang tadi itu pemberiannya. Tuhan kasih rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi kita untuk bisa melakukan perbuatan baiknya. Nah, that's why ini penting banget nih untuk kita bisa dirawat dan bisa dewasa secara penuh. Kita perlu ada di dalam gereja lokal. Untuk kita tadi bisa diperlengkapi oleh rasul, nabi, penginjil, guru-guru yang Tuhan udah taruh bagi jemaatnya. Nah, ini penting banget untuk kita bisa berada di gereja lokal, karena analoginya kalau kita tidak tertanam dalam satu gereja lokal, kita tuh kayak tumbuhan yang tidak ada di dalam satu tempat atau di satu tanah. Ataupun dia ditanam di tanah A, terus tiba-tiba ditarik, dipindahin lagi ke tanah B, ditarik, pindahin lagi ke tanah C.
tarik, pindahin lagi ke tanah deh. Gitu-gitu terus lama-lama kira-kira tanaman ini jadi apa? Mati. Karena dia nggak dapat pertumbuhan yang penuh. Dia nggak tinggal diam di dalam satu gereja lokal. Yang sebetulnya itu udah Tuhan sediakan, Tuhan udah berikan kepada jemaatnya untuk bisa diperlengkapi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dan bisa menjadi dewasa secara penuh. That's why berada dalam gereja lokal itu penting. Nah, terus buat kamu yang mungkin masih belum berada dalam gereja lokal, saat ini Miss dorong kalian untuk doa, minta sama Tuhan, tuntun kalian ke dalam gereja lokal yang buat kamu bertumbuh. Dan buat kamu yang sudah bergereja lokal, that's good. Dan Miss encourage kalian lagi untuk semakin terlibat kontribusi di gereja lokalnya kalian. Karena remember, serving Christian is growing Christian. Semakin kamu berkontribusi, semakin kamu berhubungan dengan banyak Kristen lainnya, justru pertumbuhannya kamu itu akan semakin sehat. Kamu akan semakin serupa menjadi Kristus. Kayak gitu. Nah, jadi itu kuncinya buat kalian semua. Bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus? Ya, kita harus kembali lagi, kita harus hanya ada di dalam Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, datang kepada Dia, renungin firman-Nya, kita melakukan perubahan pikiran lewat firman-Nya, and then kita perlu gereja lokal yang membantu kita, yang memperlengkapi kita. Sebagai penutup, Miss mau menguatkan kita semua untuk jangan pernah menyerah. Remember, pertumbuhan itu selama kita masih hidup, kita masih terus melakukan pertumbuhan. Itu nature-nya. Selama kita hidup, pertumbuhan itu masih ada. That's why jangan menyerah ketika kamu ngerasa, kok aku kayaknya masih anak-anak, atau aku kayaknya masih baby deh, kok aku masih jatuh di hal-hal yang sama, aturan aku udah naik level nih, aturan aku udah naik tingkat nih, aturan aku udah jadi anak-anak, Miss, aku kok udah Kristen lama, tapi aku jatuhnya di sini-sini aja ya. I think this is the time for you untuk nanti setelah ini kamu datang ke Tuhan, tanya sama Tuhan, and then kamu minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan bukain, selidikin hati kamu, untuk akhirnya kamu bisa melihat dengan benar. Karena pengalamannya Miss pun bisa ada sampai sekarang, bisa terus bertumbuh. Miss gak bisa ngelakuinnya ini sendirian. I can share my testimony, Miss bisa sampai kayak sekarang karena Allah sendiri yang ngajarin Miss lewat setiap silence and solitude-nya Miss bersama dengan Tuhan, lewat renungan firman-Nya Miss dengan Tuhan, lewat pencerahan mata yang dibukakan sehingga bisa melihat yang dengan benar, bisa ngerespon dengan benar, dan juga lewat teman-teman di dalam komunitas gereja lokalnya Miss yang menuntun Miss juga untuk bisa melihat dengan benar, akhirnya Miss bisa bertumbuh. Ingat, kita bisa bertumbuh kalau kita punya pikiran yang benar sama Tuhan. So, don't quit, jangan pernah nyerah, jangan compare dirinya kamu sama orang lain. Pertumbuhan setiap orang berbeda. Yang penting jangan nyerah, karena Tuhan gak pernah nyerah sama kamu. Tuhan selalu nungguin kamu, dan Tuhan punya iman buat melihat kamu bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. So, sampai ketemu. Kita berdoa untuk kita seal, untuk kita tutup apa yang firman sudah dibagikan, supaya ini bisa menjadi rema di dalam hatinya kalian, bisa berbicara dan memberikan pengertian. Dan I pray kita semua bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar Tuhan. Aku berdoa setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman ini Tuhan akan berakar kuat di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat,
anak-anak yang berakar kuat di dalam Engkau, di dalam pengertian akan firman-Mu, sehingga kami tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang di luar oleh firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membukakan mata hati kami, yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Coolers. Ya, kembali lagi bersama aku dan rekanku Claudia di Cool News Update. Jadi di Cool News Update kali ini yang pertama seperti biasa, aku mau tahu bahwa kita itu ada Cool Sosial Media. Jadi di Cool Sosial Media kita, yang pertama seperti biasa itu ada Line. Kalian bisa add di @syb8539x. Terus yang berikutnya kita ada Instagram. Kalian bisa follow di Cool Press Univ Official. Dan tak kalah juga kita itu ada Facebook. Kalian bisa add di Cool Press Univ. Dan yang terakhir tempat video ini yaitu di YouTube. Kalian bisa subscribe atau bisa like dan share video kita yang ada di akun channel YouTube kita itu di Cool Press Univ Official. Jadi semua sosial media kita itu semua berisi tentang info-info tentang Cool. Jadi kalian yang mau tahu lebih banyak tentang info-infonya, kalian harus add, kalian harus follow, kalian harus like semua video-video dan postingan-postingannya. Oke? Shalom Coolers. Berhubung ibadah kita melalui online, maka bagi Coolers yang ingin memberikan persembahan bisa melalui OVO dengan nomor 08 23 70 25 5666 atas nama Cool Press Univ, atau bisa ditabung dan diserahkan secara langsung saat pertemuan nanti. Shalom semua, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik ya di tempat kalian masing-masing. Kalian semakin diberkati sama Tuhan, maupun pribadi atau keluarga. Jadi gini guys, pada hari ini aku mau jelasin nih, mungkin teman-teman ada bingung nih tentang prayer box. Waduh, gimana ya kalau prayer box ini online? Nah, teman-teman jangan ragu. Teman-teman mungkin bisa menghubungi kontak di bawah ini. Udah nih, dua kontak ini yang ada di bawah. Kalau teman-teman mungkin ingin ada sesuatu yang didoakan. Oh iya teman-teman, kalau mungkin teman-teman masih bingung, apa sih prayer box nih kak? Apa sih mungkin kegunaannya, atau mungkin kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi prayer box itu adalah kotak doa. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki pergumulan, atau mungkin permasalahan, atau mungkin cita-cita atau harapan untuk kedepannya, teman-teman bisa kirim ke kami bisa mendoakan bareng-bareng. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan yang terbaik dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya kontak di bawah ini kalau jika teman-teman mungkin ada yang ingin didoakan. Oke teman-teman, thank you and God bless you. Nah selanjutnya nih guys, kita ada komsel. Jadi teman-teman gak usah cemas ya, karena kita masih ngadain komsel online. Di situ kalian bisa sharing bareng, bisa dengar cerita firman Tuhan, dan bisa menceritakan firman Tuhan secara bersama. Oke, dan yang tak kalah penting dan selalu kami ingatkan kepada kalian semua Coolers, bahwa kalau kalian mau berkeluaran, mau pergi-pergi entah kemanapun, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Kalian harus rajin cuci tangan, keluar harus pakai masker, dan membawa hand sanitizer bila perlu. Dan juga yang tak kalah penting, kalian harus tetap berdoa ya. Kita sama-sama doakan negeri kita ini, supaya Tuhan tetap menjamah, Tuhan tetap melindungi, agar kita semua sehat, dan keadaan di negeri kita ini dapat dipulihkan kembali. Biar kita bisa balik ke Cikarang lagi. Soalnya aku udah rindu banget sama kalian. Itu dia. Kira itu semua info-info Cool News Update untuk minggu ini. Jadi kan minggu depan tuh udah libur. Terus kita ini ibadah Fraser online kita yang terakhir guys. Jadi aku mau nyampai buat kalian semua yang minggu depan mau jalanin liburannya, harus tetap semangat ya, harus tetap produktif dari yang sebelumnya. Oke, dan katanya masih ada teman-teman dan kakak-kakak kelas kita yang mau final minggu depan. Terus aku mau ngasih pantun buat kalian semua, biar kalian semangat finalnya ya.
Tongkat tajam kutancapkan, menghujam jauh ke bawah tanah. Selamat ujian kuucapkan, buat kamu yang ada jauh di sana. Oke, kiranya itu dia dari untuk PR season minggu ini. Dan kata terakhir yang saya ucapkan, saya Andre. Saya Claudia. See you and God bless you. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri Friday service kita pada hari ini, sama-sama kita tutup dalam doa, kita akhiri semua dalam berdoa. Sama-sama kita lepat tangan kita tundukkan kepala kita fokuskan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas hari ini Bapa. Bila Kau berikan Tuhan kesempatan untuk kami dapat melaksanakan Friday service Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, biarlah sabda-Mu Tuhan, terus Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terus Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang terus Kau berikan kepada kami, yang terus kami rasakan Tuhan. Kami juga dapat menjalani berbagai macam aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Kami juga dapat beristirahat Tuhan dengan baik. Kami juga bisa bangun dan memulai hari yang baru ini Bapa dengan ucapan syukur. Kami juga dapat menikmati berkat Tuhan, waktu dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa Tuhan untuk mendoakan Miss Grace Tuhan sebagai pembicara Tuhan pada hari ini. Bapa, kiranya berkat dan rahmat-Mu turun di atas dia, menyertai dia, melindungi dia Tuhan dimanapun dia berada. Kau juga memberkati pekerjaan dan aktivitas yang dijalani. Pribadinya Tuhan, serta keluarganya Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan turun di atas Miss Grace. Kiranya Tuhan Miss Grace terus diberikan kesehatan, hikmat-Mu, dan penyertaan-Mu yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Bapa, kami mendoakan Tuhan untuk pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Bila mungkin Tuhan sebentar lagi kami akan memasuki masa-masa final Tuhan, atau ujian akhir Tuhan dalam kampus kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap dari kami Bapa, agar kami dapat menjalaninya, melaksanakannya, mengerjakannya dengan baik, dan terus menggunakan kekuatan-Mu saja Tuhan. Bapa, kami juga terus mendoakan Tuhan untuk kampus kami Tuhan, Presiden University Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus ikut campur dalam setiap kegiatannya, rencana yang dilakukan Tuhan, dan setiap keputusan yang diambil Tuhan. Allah berkati rektor, wakil rektor, hingga dosen-dosen mengajar Tuhan. Biarlah Presiden University Tuhan terus makin dekat kepadamu, semakin takut akan-Mu, sehingga ia menjadi lembaga pendidikan yang terus Tuhan menghasilkan anak-anak muda, generasi muda yang takut akan-Mu, generasi muda yang terus melayani Engkau dan berkarya Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa Tuhan mendoakan KUL Tuhan. Biar berkati KUL Tuhan, berkati setiap orang-orang yang mengurusinya Tuhan. Para komitinya, para anggotanya Tuhan, para coolers-coolersnya Tuhan, dan setiap event-event yang akan dilaksanakan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus ikut campur, kiranya Tuhan sendiri yang terus ikut hadir tengah-tengahnya Tuhan. Biarlah KUL menjadi rumah Tuhan, rumah bagi-Mu Tuhan. Biarlah KUL terus Tuhan, lebih lagi Tuhan, bukan tentang kehebatannya, tapi tentang kemuliaan-Mu yang terus dirasakan di dalam KUL ini Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman KUL kami Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir, tidak bisa datang Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sendiri yang terus hadir tengah-tengah mereka, menolong mereka di setiap apapun yang menjadi problem atau halangan yang menjadi mereka tidak bisa ikut pada hari ini Tuhan. Bapa, kami juga terus Tuhan mendoakan untuk keluarga kami, orang tua kami Bapa. Terus Tuhan gandeng tangan erat tangan mereka. Kau terus berkati dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, kesehatan mereka, dan setiap
pergumulan yang mereka gumulkan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus bekerja, kiranya Tuhan sendiri yang terus melengkapi, mencukupkan Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Sakit penyakit Tuhan, hilangkan itu semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar orang tua kami ini Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan, semakin berada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Tak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Allah sendiri yang terus ikut campur Tuhan. Tuhan, negara kami begitu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus Tuhan pupuk rasa persatuan kami, kesatuan kami Tuhan. Terus Tuhan ajari kami untuk saling tegang rasa, saling menghormati satu sama lain Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang terus menghibur setiap duka-duka yang terjadi dalam negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan setiap staf-staf menterinya, wakil presiden, hingga jajaran-jajarannya Tuhan, pemerintahan dari daerah sampai pusat. Kiranya setiap dari mulut-mulut mereka, keputusan mereka Tuhan itu berasal dari-Mu saja Tuhan. Bukan dari diri mereka, tapi berasal dari-Mu dirimu saja Tuhan. Bapa, kami juga terus mendoakan untuk kondisi saat ini Tuhan, pandemi virus COVID-19. Kiranya pandemi ini cepat berlalu Tuhan, kiranya pandemi ini cepat berakhir Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan waktu yang terbaik. Berikan setiap hati kami Tuhan, hati yang terus takut akan-Mu, hati yang terus bersyukur, dan hati yang terus mau menunggu Tuhan akan mujizat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berkarya. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang luar biasa yang di luar sana, para tenaga medis, dokter, perawat yang terus bekerja keras Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus Tuhan menjaga mereka, merawat mereka Tuhan, apapun yang menjadi struggle mereka Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang terus melengkapi dan terus menemani mereka Bapa. Kami juga teringat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin terinfeksi virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan terus sendiri yang terus bekerja. Kiranya Tuhan sendiri yang terus melindungi. Kiranya Tuhan sendiri yang terus melengkapi mereka Tuhan, menyembuhkan mereka. Berikan hati yang terus mau bersyukur, hati yang terus mau Tuhan percayakan mujizat-Mu yang nyata Bapa. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kami akan kembali menjalani berbagai macam aktivitas kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan memberkati kami di setiap kegiatan kami, melindungi kami Tuhan. Biarlah setiap kegiatan kami itu terfokus pada-Mu saja Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat Tuhan, yang mendukakan hati-Mu atau mendukakan hati teman-teman kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Bila kami terus hidup di dalam-Mu, bila terus kami terus Tuhan berada dalam naungan-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami Tuhan bila kami mulai jauh dari-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami terus menjadi garam dan terang dunia Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini Bapa. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Friday semua. Semoga kalian semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin hari semakin merasakan kehadiran Tuhan. Tetap semangat buat aktivitas kalian berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap terus jaga hubungan juga sama Tuhan. Oke? Happy Friday semua. Dah.